Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terdeteksi oleh radar ada sebuah kapal yang berlayar menuju TSS. Namun pada perangkat AIS di TSS tidak dapat mendeteksi kapal tersebut. Saat ini saya sedang berlayar di Selat Sunda, salah satu jalur transportasi laut tersibuk di Kepulauan Indonesia. Jadi kalau dia buat supply segala macam jasa yang lainnya di muaranya itu untuk melayani kapal-kapal yang lewat sana, itu bisa di-charge segala macam, bisa menghasilkan untuk Indonesia. Pergerakan ini untuk sekarang, jangka pendek, jangka panjang, seterusnya menjadi satu kekuatan logistik yang demikian kuat. Saat ini saya sedang berlayar di Selat Sunda, salah satu jalur transportasi laut tersibuk di Kepulauan Indonesia. Jalur ini menjadi sangat penting karena selain menghubungkan transportasi laut dari arah Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan juga sebaliknya, jalur ini menjadi jalur internasional karena menghubungkan transportasi laut dari arah selatan, dari arah Samudra Hindia menuju ke utara, yakni ke arah Indonesia dan juga Asia. Di tahun 2016 saja tercatat lebih dari 53.000 kapal bernavigasi di jalur ini. Dan bisa dibayangkan betapa sibuknya jalur ini dan bisa juga dibayangkan apa saja resiko yang bisa muncul. Misalnya saja kecelakaan laut, illegal fishing, potensi kriminalitas, dan tentu saja masalah kedaulatan negara karena ini menjadi jalur internasional. Selain Selat Sunda, ada juga selat lain yang kemudian menjadi sorotan karena peran strategisnya, yakni Selat Lombok. Bagaimana masalah-masalah ini dipecahkan? Ikuti perjalanan kami di The Nation kali ini. Kita mungkin sudah banyak menerima doktrin bahwa Indonesia berada di jalur strategis dunia, berada di antara dua samudra dan dua benua. Iya, memang Indonesia sangat mungkin menjadi poros maritim dunia. Namun faktanya selama ini pihak yang diuntungkan justru Singapura dan Malaysia di Selat Malaka, sebuah jalur perdagangan dunia paling sibuk di dunia. Lakukan radio check. Indonesia sendiri memiliki setidaknya 3 jalur utama alur laut strategis yang jika dimanfaatkan dan memiliki keamanan yang dijamin dengan standar internasional, maka berpotensi untuk menjadi primadona jalur transportasi laut untuk perdagangan internasional. 3 jalur itu adalah ALKI 1, 2, dan 3. 2 jalur diantaranya terbilang sibuk, yakni Selat Sunda dan Selat Lombok. Pakar maritim yang sudah malang melintang di dunia kemaritiman menjelaskan potensi dan permasalahan di Selat Sunda dan Selat Lombok ini. Sebetulnya kalau Selat Sunda dan Selat Lombok itu ada 100% milik Indonesia. Artinya Indonesia bisa mengatur segala macam yang diinginkannya, kecuali yang dilarang oleh UNCLOS tadi. Jadi kalau dia buat supply segala macam jasa yang lainnya di muaranya itu untuk melayani kapal-kapal yang lewat sana, itu bisa di-charge segala macam, bisa menghasilkan untuk Indonesia. Karena seperti kapal-kapal yang mau masuk ke Australia, yang tujuan ke Australia, itu pasti akan lewat Selat Lombok karena pasti lebih dekat. Kita kan ada Selat Sunda yang tidak jauh juga dari Selat Malaka kalau dari lokasi begitu ya. Ada juga Selat Lombok yang juga strategis sebetulnya. Betul. Nah, bolehlah kita kalah di Selat Malaka, tapi apakah kita bisa mengoptimalkan Selat Sunda dan juga Selat Lombok? Nah, kalau Malaka sebetulnya saingan di Selat Sunda. Kalau Selat Lombok lain lagi, itu arahnya buat ke Australia. Ya, karena itu menghubungkan, kalau Selat Sunda menghubungkan dari lautan India dengan lautan China. Nah, ini yang jadi kendalanya. Selat Sunda itu lebarnya hanya 9 mile. Kedalamannya 100 meter. Nah, itu yang jadi kendala. Panjangnya itu 9 mile, lebarnya cuma 3 mile. Iya. Kedalamannya 100 meter, kedalaman tidak masalah. Nah, ini yang menjadi kendala kekurangannya sebetulnya, pendek sekali gitu ya. Itu bisa saja dijadikan persaingannya kalau memang kita memberikan fasilitas seperti yang bisa diberikan oleh Singapura. Terkait untuk mengoptimalkan potensi bisnis lah, tadi Anda sebutkan beberapa kali soal logistik, soal pergantian kapal dan segala macam di area perdagangan internasional ini.
Ini kan kalau kacamata bisnis mungkin melihat ini ada peluang. Tetapi apakah butuh regulasi atau butuh formula khusus dari pemerintah agar kemudian ini ekosistemnya bisa berkembang dengan baik seperti di Singapura dan Malaysia? Saya kira kalau hal seperti itu nggak perlu lagi pemerintah memberikan aturan-aturannya. Tapi paling tidak pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan dalam mereka melakukan kegiatan-kegiatan bisnis untuk melayani kapal-kapal yang lewat alur. Tapi jangan diatur kalau itu ya, kemudahan-kemudahannya sendiri. Bagaimana izinnya, bagaimana lahannya, bagaimana mekanismenya. Itu di sana harus diberikan kemudahan-kemudahan supaya kita tuh siap untuk memberikan pelayanan mereka dengan cepat. Dengan kata lain, Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat besar selama ini telah kehilangan potensi yang sangat luar biasa di Selat Malaka. Namun jika mau, Indonesia bisa memanfaatkan Selat Sunda dan Selat Lombok serta mengoptimalkan segala macam potensinya. Ini diterapkan pertama kalinya di negara kepulauan itu di Indonesia. Betul. Ini siapa yang menggagas awalnya, lalu kemudian bagaimana proses dari awal sampai akhir-akhirnya ini kemudian bisa terlaksana. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa ada dua selat yang menjadi fokus pemerintah dalam membangun poros maritim dunia, yakni Selat Sunda dan juga Selat Lombok. Nah, kita akan melihat satu persatu terlebih dahulu jalur di Selat Sunda. Ini adalah gambaran tentang traffic atau lalu lintas di Selat Sunda, di mana di tahun 2018 saja terdapat lebih dari 53.000 kapal yang bernavigasi di kawasan Selat Sunda. Nah, di tahun 2038 nanti diprediksi akan ada lebih dari 78.000 kapal yang bernavigasi di kawasan Selat Sunda. Nah, jumlah realnya nanti bisa jadi lebih banyak dibandingkan yang diprediksikan karena ini tergantung pada bagaimana trust dari para pelaku perdagangan internasional. Jika kawasan itu dinyatakan aman, nyaman untuk dilakukan sebagai tempat lalu lintas perdagangan internasional, maka jumlahnya akan jauh lebih dari prediksi ini. Namun bisa kita lihat pemirsa di sini untuk jalur transportasi di Selat Sunda sangat ramai dan di tengah-tengah Selat Sunda ini ada Pulau Sangiang, pulau yang merupakan sebuah kawasan konservasi alam yang harus dilindungi. Di sisi lain, kita akan memperlihatkan data lain yakni data kecelakaan transportasi laut yang terjadi di Selat Sunda. Jumlahnya cukup banyak dan kecelakaan-kecelakaan laut ini tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, tetapi juga mengakibatkan potensi kerusakan alam dan juga kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan-kawasan konservasi alam. Kenapa? Karena dengan kecelakaan laut terdapat atau akan ada potensi karamnya kapal, tumpahnya minyak, dan ini merusak lingkungan tentunya. Dan ketika lingkungan rusak, maka dunia internasional tidak akan memberikan kredibilitas atau tidak akan memberikan kepercayaan untuk kawasan ini menjadi kawasan transportasi internasional, khususnya untuk laut. Tentu dengan adanya Selat Malaka yang sudah terlebih dahulu matang sebagai jalur lalu lintas laut internasional, maka kawasan ini bisa juga direplikasi di Selat Sunda maupun juga di Selat Lombok untuk mendapatkan benefit ekonomi yang lebih baik untuk Indonesia. Sejauh ini, pemisahan alur laut menjadi solusi penjaminan keamanan dan perlindungan lingkungan di jalur laut internasional. Pemisahan alur laut yang sudah ada dan dinilai berhasil ada di Selat Malaka, yang menghubungkan 3 negara di Asia Tenggara yaitu Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Pengelolaannya pun dilakukan oleh 3 negara. Kini pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme atau TSS mulai diterapkan di Selat Sunda dan juga Selat Lombok. Tak tanggung-tanggung, proses pengajuannya memakan waktu hingga 6 tahun dengan Organisasi Maritim Internasional, IMO. Dan ini merupakan TSS pertama dan satu-satunya di dunia yang diterapkan di negara kepulauan. Apa sebetulnya solusi yang dapat dipecahkan oleh TSS? Pak Agus, bisa diceritakan mungkin secara sederhana apa itu TSS, Pak? Kemudian kenapa diterapkan di selat-selat strategis yang ada di Indonesia? Iya. Jadi gini Mas, TSS, Traffic Separation Scheme, itu adalah penetapan jalur laut
untuk menetapkan alur lalu lintas kapal. Dengan internasional menetapkan bahwa per 1 Juli TSS Selat Sunda dan Selat Lombok diterapkan, maka kita menjamin bahwa kapal-kapal yang lewat itu selamat. Jadi kalau tadi saya sampaikan di darat itu ada semacam traffic light gitu. Ini adalah bagaimana pengaturan kapal-kapal yang passing, kapal-kapal yang crossing, kita jamin dia akan selamat. Karena kita kontrol. Ini diterapkan pertama kalinya di negara kepulauan itu di Indonesia. Betul. Ini siapa yang menggagas awalnya? Lalu kemudian bagaimana proses dari awal sampai akhir-akhirnya ini kemudian bisa terlaksana? Dan seberapa panjang nih perjalanan dan perjuangannya? Iya, Sejak kira-kira 2,5 tahun yang lalu lah, kita mulai mengusulkan bahwa ini kalau tidak dipublikasi secara internasional, dilegalisir secara internasional bisa berbahaya gitu. Sehingga kita mengusulkan saat itu 2 tahun yang lalu lah kira-kira ke IMO, International Maritime Organization, bagaimana kita bisa ditetapkan sebagai traffic separation scheme untuk yang diakui internasional. Akhirnya ya setelah 2 tahun berjuang, berbagai macam lobby kita lakukan, ditetapkan oleh IMO. Stakeholder yang kemudian bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan atau Ditjen Perhubungan Laut ini, apa saja Pak? Kalau kita lihat kan pasti ini akan ada hubungannya dengan SAR dan lain-lain kan? Ya, jadi tadi alhamdulillah kawan-kawan dari Polairut ikut, kemudian dari TNI AL, Lantamal sudah gabung, Basarnas, kemudian juga untuk kis-kis kecelakaan seandainya terjadi, Basarnas standby juga. Ya, jadi ini semua kita koordinasikan untuk menjamin supaya lintasan ini betul-betul aman. Bahkan kalau ada, katakanlah tadi ada kita simulasi misalnya ada kebocoran minyak misalnya atau polusi, kita bisa atasi juga. Termasuk kalau ada mungkin nanti kebakaran atau apapun, kita sudah siap di situ. Jadi secara teamwork mereka siap 24 jam untuk melakukan pengamanan. 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Ya, betul. Terakhir Pak, apa yang ingin Anda sampaikan kepada semua stakeholder yang terlibat dalam atau penggunaan TSS ini? Mungkin katakanlah pengguna jalur transportasi, dari kapalnya, dari mungkin stakeholder yang lain, kapal asing dan juga lain sebagainya. Oke, terima kasih. Jadi dunia maritim melalui IMO sudah mengakui Indonesia bisa, ya insya Allah tanggal 1 nanti untuk melakukan baik itu fasilitasi maupun pengawasan untuk traffic separation scheme di Selat Sunda dan Selat Lombok. Marilah kita semua stakeholder di Indonesia, baik itu pengguna kapal, perusahaan pelayaran, masyarakat, juga dari lembaga pemerintah semua. Kita buktikan bahwa kita memang layak dan kita bisa gitu. Nah, ini menjadi penting. Pergerakan ini untuk sekarang, jangka pendek, jangka panjang, seterusnya itu akan menjadi suatu kekuatan logistik yang demikian kuat. Ya pemirsa, jika tadi kita menyimak secara garis besar apa itu TSS, nah sekarang kita ingin tahu bagaimana sebetulnya cara kerja dari TSS dalam mengatur lalu lintas transportasi laut, khususnya di Selat Sunda dengan Pak Pujo. Apa kabar Pak? Baik. Baik. Pak Pujo, ini peta Selat Sunda ya? Ini di Jawa, ini Sumatera. TSS-nya ada di ini? TSS ada di jalur Alki, antara di Selat Sunda, antara Sumatera dan Jawa. Ini yang ada gambar biru muda ini, atau ini ya, ini adalah jalur TSS yang sudah memisahkan kalau kapal yang berlayar dari arah selatan, dari Samudra Hindia mau ke arah Laut Jawa ke utara, dia harus melintas di sebelah sisi kanan dari garis peresennya. Kalau dari arah sana, misalnya dari Asia ya, utara Jawa ya, harus lewat sisi sebelah kanan ya. Sebelah sini. Ya. Oke, jadi dipisah. Tadinya emang lalu lalang begitu saja begitu? Iya, tadinya nggak ada. Tadinya untuk penyekatan traffic ini tadinya nggak ada.
setelah diperjuangkan oleh Kementerian Perhubungan dan juga instansi dari Kemlu segala macam, akhirnya dari AIMO menetapkan Indonesia berlaku sistem TSS di Selat Sunda dan juga Selat Lombok. Iya. Oke, ini kan sudah mulai diatur nih Pak, yang mau masuk ke arah sini, yang mau keluar ke arah sini. Bagaimana pengaturan kalau untuk yang lalu lintas feri nih, angkutan laut dari Untuk penyeberangan. Iya, Jawa, Iya. dari Merak ke Bakahuni dan Bakahuni. sebaliknya. Ya, jadi untuk penyeberangan Merak Bakahuni juga sudah ditentukan untuk jalur-jalurnya. Di sini sudah ada tanda-tandanya bagaimana kalau dari Bakahuni mau menuju ke Merak, dia harus melalui lewat di precaution area di sisi sebelah selatan. Pertanyaan masyarakat umum adalah, apa sih sebetulnya dampaknya terhadap ekonomi Indonesia, khususnya saat ini sedang gencar-gencarnya mempromosikan poros maritim dunia? Ini jalur ini sebenarnya strategis, Mas. Kita di sini kalau nanti banyak kapal yang berlalu lalang di sini, sekarang itu yang utara selatan itu sekitar dalam 1 bulan sekitar 400 sampai 500 kapal dalam sebulan. Kalau untuk penyeberangan itu sekitar 1.400-an Dalam sebulan? sebulan. Ini di sini kalau udah ada banyak kapal yang melintas di sini, kita bisa nanti akan kedepannya bisa menentukan area-area yang aman di sekitar TSS ini untuk sama bunker. Kapal mau dari Australia atau mau dari Australia mau kemana ke arah Cina atau apa, dia kehabisan BBM atau butuh bunker, air tawar, permakanan, logistik, kita bisa sediakan di luar area sini. Oke. Tentukan daerah yang aman untuk area bunker, untuk area ship to ship. Oke. Ini daerah yang daerah alternatif yang menarik ya untuk Iya. transportasi dari Iya. Australia menuju Cina misalnya, Iya. lewat sini ya, karena memang lebih efisien dibandingkan memutar ke daerah Mutar, mana. ya, benar. Artinya ini kedepannya menjadi masa depan untuk Ya. pelayaran. Sebagai gambaran besar, kenapa TSS begitu penting dan apa langkah ke depan dalam memajukan 2 jalur perdagangan Selat Sunda dan Selat Lombok, kami juga berbincang dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Jadi gini, kan sekarang ini kalau kita bicara pergerakan perdagangan itu ada dari Eropa, dari Timur Tengah ke China, Korea, Jepang, dan juga Australia. Pergerakan paling besar itu di sini. Paling besar di situ. Nah, oleh karenanya yang mendapatkan amanah itu Selat Malaka sekarang ini. Tapi Selat Malaka sudah penuh sekali. Crowded. Sudah crowded sekali gitu. Sehingga memang beberapa kapal sudah mulai mencari alternatif. Ya, kalau dia tidak punya kepentingan di Singapura, Malaysia, dan daerah itu, mereka sudah menggunakan Selat Sunda atau Selat Lombok. Ya. Nah, ini menjadi penting. Pergerakan ini untuk sekarang, jangka pendek, jangka panjang, seterusnya itu akan menjadi suatu kekuatan logistik yang demikian kuat. Ya. Apakah sudah ada, katakanlah dari Kementerian Kemaritiman dan Investasi atau mungkin kementerian yang lain sudah akan menyambut Pak untuk juga mengembangkan ikut TSS ini? Kan tadi Bapak bilang bahwa silakan kementerian dan lembaga yang lain untuk kemudian ikut meramaikan proyek ini untuk mengundang investasi sebanyak-banyaknya. Apakah sudah ada ke arah sana? Ya, Kementerian Maritim dan Investasi memang sudah mengajak kita bicara untuk memetakan ya potensi yang ada dan yang akan ada di sana. Karena perencanaan bagi suatu daerah-daerah yang strategis ini harus dalam. Jangan sampai nanti kita bangun justru menghabiskan investasi. Pak Presiden selalu mengatakan bahwa setiap rupiah yang kita belanjakan seyogyanya menjadi proyek yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kalau kita tidak persiapkan dengan baik, ini bisa tidak maksimal. Oleh karenanya saya segera akan rapatkan dengan Pak Luhut ya untuk bicara tentang potensi-potensi ini. Kita telah banyak kehilangan peran dan keuntungan di Selat Malaka. Namun bukan berarti kita tidak bisa mengoptimalkan Selat Lombok dan Selat Sunda. TSS merupakan langkah strategis
sebagai fondasi awal. Langkah selanjutnya adalah menjadikan Singapura sebagai benchmark dalam memanfaatkan posisi strategis dalam kemaritiman. Mengundang pihak swasta untuk mengembangkan infrastruktur dan berbagai bisnis di sepanjang jalur-jalur strategis seperti di Selat Sunda dan juga Selat Lombok. Bukankah kita bermimpi jadi poros maritim dunia? Untuk itu, mari kita wujudkan bersama-sama. Metro TV, knowledge to elevate.